Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya. Masih tetap semangat kan belajarnya hari ini? Harus tetap semangat. Oke, pada hari ini Bunda akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini Bunda akan membahas materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kan Bunda udah jelasin tuh mengenal berbagai bentuk pecahan. Nah, pada hari ini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Oleh sebab itu, tolong disimak baik-baik ya video pembelajaran yang Bunda berikan. Semangat terus Anandaku. Jadi di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Ananda bisa buka buku halaman 11. Jadi ada 2 poin yang akan Bunda bahas pada pertemuan hari ini, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pertama-tama Bunda akan bahas terlebih dahulu ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya ya Nandaku, tergantung dari soal. Atau bisa kita sebut per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, melakukan pembagian bersusun atau biasa disebut dengan porogapit. Oke, langsung saja Bunda akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara 1 ya, dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, di sini Bunda punya contoh soal. Jadi Bunda di sini punya pecahan 3/5. Nah, dengan menggunakan cara 1 ini kita harus mengubah penyebut pecahannya menjadi 10. Kalau tidak bisa 10, kita menjadikan penyebutnya itu 100. Kalau tidak bisa 100, 1000. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, di sini kan ada contoh soal 3/5. Kita coba dari bilangan terkecil dulu, yaitu penyebutnya 10. 5 dikali bilangan bulat berapa ya yang menghasilkan 10? Ya, betul sekali ya Nandaku. Jadi 5 itu kita kalikan 2. Oleh sebab itu pembilangnya kita kali 2 juga. Jadi pembilang kita kali 2, penyebutnya kita kali 2. Sehingga dihasilkan 3 kali 2 yaitu 6. 5 kali 2 yaitu 10. Nah, kita sudah dapat nih penyebutnya 10. Jadi kita ubah menjadi desimal 6/10. Kemarin masih ingat kan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kalau dia per 10 itu berarti pecahan desimalnya jumlah bilangan di belakang koma ada 1. Oleh sebab itu Bunda bisa tuliskan 6, kemudian Bunda tambahkan koma di depannya. Kemudian Bunda tambahkan 0 di depannya. Nah, jadi 6/10 kalau ditulis menjadi pecahan desimal yaitu 0,6. Kita lihat, per 10 kan jumlah bilangan di belakang komanya ada 1. Ini jumlah bilangan di belakang komanya ada 1 juga kan? Oke, Bunda berikan contoh yang kedua ya. Jadi di sini Bunda punya bilangan 1/4. Nah, kita akan mengalihkan penyebut 4 ini sehingga menghasilkan penyebutnya 10 ataupun 100 ataupun 1000. Kita mulai dari terkecil dulu ya, 10. Oke, 4 dikali bilangan bulat berapa yang menghasilkan 10? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi karena tidak ada, kita naik ke penyebutnya 100. Adakah bilangan yang dikalikan dengan 4 itu menghasilkan penyebut 100? Oke, jadi agar penyebutnya ini menghasilkan 100, maka 4 kita harus kalikan dengan bilangan 25, benar. Jadi pembilangnya kita kalikan juga 25. Penyebutnya kita kalikan 25. Jadi 1 dikali 25 yaitu 25, 4 dikali 25 yaitu 100. Nah, diperolehlah hasilnya 25/100. Oke, masih ingat kan kalau misalnya dalam pecahan desimal per 100 itu jumlah bilangan di belakang komanya ada berapa?
Ya, betul sekali ada 2. Jadi bisa Bunda tuliskan di sini 25, 1, 2. Jumlah bilangan di belakang koma ada 2, kemudian Bunda taruh koma di depannya, kemudian Bunda kasih 0. Nah, jadi 25/100 ini kalau kita ubah menjadi pecahan desimal atau kita tuliskan menjadi pecahan desimal, yaitu 0,25. Jadi pecahan 4/100 apabila kita tuliskan menjadi desimal itu ialah 0,04 ya. Nah, Bunda ada contoh satu soal lagi ya. Jadi di sini Bunda punya pecahan 2/50. Nah, 50 dikali berapa ya sehingga menghasilkan penyebutnya 10 ataupun 100 ataupun 1000 dan seterusnya. Kita mulai dari kecil dulu ya. Tadi kan 10, tapi 10 nggak mungkin karena penyebutnya aja udah 50, udah lebih besar tuh dari bilangan 10. Oke, jadi kita naik ke 100. 50 kali berapa ya yang menghasilkan 100? Ya, betul sekali, dikali 2. Jadi pembilangnya sama-sama kita kali 2. 2 dikali 2, 50 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 50 dikali 2? Ya, betul 100. Jadi hasilnya yaitu 4/100. Nah, jangan lupa kita tuliskan dalam desimal ya. Kalau dia per 100 tadi jumlah bilangan di belakang komanya ada 2, maka bisa kita tuliskan 4. Kemudian agar jumlah bilangan di belakang komanya ada 2, kita tambahkan 0 di depan 4 ini. Nah, baru kita tuliskan koma. Kemudian kita tambahkan 0. Jadi 4/100 ini dapat kita tuliskan 0,04. Ingat, jangan salah. Kalau 4/100 itu ditulisnya 0,04, bukan 0,4 ya. Sampai sini jelas, Anandaku? Oke, Bunda harap semuanya paham ya. Nah, bagaimana Bunda kalau misalnya kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan pembagian bersusun atau porogapit. Sini Bunda akan kasih contoh ya. Jadi, Bunda pakai contoh yang kita gunakan pada cara pertama. 3/5. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan desimal ya? Oke, jadi kita akan membaginya menggunakan pembagian bersusun. 3 kita bagi dengan bilangan 5. Apakah 3 bisa dibagi dengan 5? Nggak bisa ya, Nandaku. Karena bilangan 3 itu lebih kecil dari si pembaginya 5. Oleh sebab itu, di sini Bunda akan menambahkan 0 di belakang bilangan 3 sehingga 3 ini akan menghasilkan 30. Nah, karena Bunda akan menambahkan 0, maka hasil baginya Bunda harus tuliskan 0, jangan lupa ya, kalau misalnya Nandaku mau menambahkan 0 di belakang bilangan, itu Anandaku harus kasih 0, di hasil baginya. Jadi karena kita udah nuliskan 0, maka bisa kita tambahkan tuh 0 di belakang bilangan 3. Jadi bilangan 30. 30 dibagi 5 berapa ya? Ya, betul 6. Jadi cari bilangan yang dikali 5 itu hasilnya 30, yaitu 6 kan? Jadi 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 5 yaitu 30. Oke, kita kurangkan. 30 dikurang 30, 0. Sehingga dihasilkan pengubah pecahan biasa 3/5 menjadi desimal yaitu 0,6. Nah, Bunda kasih lagi contoh yang kedua ya, untuk soal yang 1/4 tadi. 1/4 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal menggunakan pembagian bersusun, yaitu 1 dibagi 4. 1 apakah bisa Nandaku dibagi 4? Gak bisa ya, karena 1 ini lebih kecil dari pembaginya. Oleh sebab itu, Bunda akan menambahkan 0 di belakang bilangan 1. Karena akan menambahkan 0 tadi, jadi jangan lupa hasil baginya dituliskan 0, Bunda tuliskan 0 di belakang bilangan 1 sehingga menghasilkan bilangan 10. 10 dibagi 4 berapa ya? Ada ya, di perkalian 4 itu menghasilkan bilangan 10. Nah, karena tidak ada, maka kita cari bilangan yang dikalikan 4 itu hasilnya mendekati 10. Tapi kurang dari ya, nggak boleh lebih. Berapa ya? Ya, betul sekali. Jadi,
4 dikali 2 itu hasilnya mendekati 10. Oleh sebab itu 10 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Karena bilangan 8 ini mendekati 10 ya. Kita kurangkan. 10 dikurang 8 yaitu 2. Nah Bunda, ternyata dia masih bersisa nih. Karena dia masih bersisa, kita harus habiskan sisa ini sehingga dia tidak menyisakan lagi bilangan. Oleh sebab itu Bunda akan tambahkan 0 di belakang bilangan 2. Nah, karena Bunda tambahkan 0 di belakang bilangan 2, apakah kita harus menuliskan kembali Bunda di hasil baginya 0? Nggak perlu ya. Karena kita di awal itu udah menuliskan 0 tadi nih. Jadi untuk selanjutnya nggak perlu Anandaku tuliskan 0 ya di hasil baginya. Jadi karena kita akan menambahkan 0, tulis saja di sini 0. Oke, jadi bilangan 20. 20 dibagi 4 berapa ya? Ya betul, 5. Karena 5 dikali 4 itu 20. Oleh sebab itu 20 dibagi 4 5. Kemudian 5 ini kita kali 4 berapa? Benar, 20. Terus kita kurangkan. Hasilnya yaitu 0. Nah, kita lihat. Habis ya hasilnya, jadi sehingga diperoleh pengubah pecahan biasa 1/4 menjadi desimal yaitu menghasilkan 0,25. Atau bisa kita katakan 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25. Nah, Bunda ada contoh satu soal lagi ya. Jadi di sini ada pecahan 2/50. Kita akan mengubah menjadi pecahan desimal menggunakan cara kedua yaitu pembagian bersusun. Ini 2 kita bagi 50. Oke. 2 apakah bisa Anandaku dibagi 50? Nggak bisa ya, karena bilangan yang dibaginya lebih kecil dari pembagi. 2 ini lebih kecil dari bilangan 50. Oleh sebab itu kita akan menambahkan 0 di belakang bilangan 20. Makanya kita hasil baginya kita tuliskan 0, Oke, karena sudah kita tuliskan 0, di hasil baginya, maka 2 ini kita tambahkan 0 di belakangnya, 20. Oke, 20 apakah bisa dibagi 50 Anandaku? Nggak bisa ya, masih nggak bisa karena 20 ini masih kecil dari bilangan 50, makanya kita tambahkan 0 lagi. Nah, kalau untuk kasus ini, karena kita akan menambahkan 0 lagi, makanya di hasil baginya kita tuliskan kembali 0-nya. Nah, jadi ingat ya, kalau untuk kasus ini, itu kalau misalnya kita akan menambahkan 0 lagi, maka hasil baginya kita kasih atau kita tuliskan 0 lagi ya. Jadi didapatkan bilangan yang dibaginya ini 200. 200 apakah sudah bisa dibagi 50? Udah bisa Bunda, karena 200 ini lebih besar ya daripada 50. Nah, 200 dibagi 50 berapa ya? Coba Anandaku cari bilangan yang dikali 50. Hasilnya itu adalah 200. Ada nggak? Ada ya, berapa? Benar sekali, yaitu 4 kita kalikan 50 yaitu hasilnya 200. Nah, kita kurangkan 200 dikurang 200 yaitu 0. Jadi kita peroleh hasil dari pengubah pecahan biasa 2/50 menjadi pecahan desimal yaitu 0,04 atau hasil dari 2 dibagi 50 yaitu 0,04. Sampai sini jelas ya Anandaku? Jadi ingat, terserah Anandaku mau pakai cara pertama atau cara kedua. Namun di sini Bunda akan memberikan informasi kalau misalnya cara satu itu hanya soal-soal tertentu. Sedangkan kalau misalnya Anandaku mau menggunakan cara yang kedua, itu bisa berbagai macam jenis soal ya. Anandaku, di sini Bunda akan memberikan salah satu contoh soal yang tidak bisa kita kerjakan menggunakan cara pertama ya. Di sini Bunda ada pecahan 15/6. Jadi penyebut dari pecahan ini adalah 6. Pada cara pertama itu kan kita harus membuat penyebutnya itu menghasilkan bilangan 10, ataupun 100, ataupun 1000, ataupun 10.000, ataupun 100.000 dan seterusnya ya. Namun ternyata
Bilangan 6 ini apabila kita kalikan dengan bilangan berapapun itu tidak akan menghasilkan bilangan 10 ataupun 100 dan seterusnya itu ya. Oleh sebab itu, pada kasus soal ini itu hanya bisa kita selesaikan dengan cara kedua, yaitu pembagian bersusun. Jadi kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal menggunakan pembagian bersusun ya. 15 ini Bunda bagi dengan 6 untuk menghasilkan pecahan desimal. Kan kita ketahui definisi dari per dalam suatu pecahan ini adalah bagi ya. Jadi 15 per 6 sama dengan 15 dibagi 6. Jadi 15 kita bagi 6. Coba Anandaku perhatikan. 15 dibagi 6 itu berapa hasilnya? Ada yang tahu? Coba kita cari bilangan yang dikalikan dengan 6 itu menghasilkan 15. Ada nggak? Nggak ada ya, karena nggak ada kita cari bilangan yang dikali dengan 6 itu hasilnya mendekati 15. Tidak boleh lebih. Berapa? Ya betul, bilangan 2. 2 itu kita akan kali 6 akan menghasilkan bilangan yang mendekati 15. Oleh sebab itu 15 dibagi 6 adalah 2. Kemudian kita kali ini 2 dikali 6 yaitu 12. Kemudian kita kurangkan. 15 dikurang 12 adalah 3. Oke, nah Bunda, ternyata ini masih bersisa. Karena masih bersisa, kita akan bagi lagi nih bilangan 3 dengan 6. Apakah bisa bilangan 3 dibagi 6? Nggak bisa ya, karena 3 ini lebih kecil dari 6. Karena tidak bisa, maka kita ingin menambahkan 0 di belakang bilangan 3. Karena kita akan menambahkan 0, maka hasil baginya harus kita kasih koma. Bukan 0 ya, kita kasih koma aja. Jadi kita kasih koma, sehingga bilangan 3 ini bisa kita tambahkan 0 menjadi 30. 30 bisa tidak dibagi 6? Bisa ya, karena 30 ini kan bilangannya lebih besar dari 6. 30 dibagi 6, bilangan berapa yang dikali 6 menghasilkan 30? Ya betul, 5. Jadi hasil bagi 30 dibagi 6 adalah 5. Kemudian kita kali nih, 5 dikali 6 yaitu 30. Kemudian kita kurangkan, 30 dikurang 30 berapa? 0. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa sisanya itu adalah 0. Jadi bisa kita peroleh 15 dibagi 6 atau pecahan biasa dari 15 per 6 diubah menjadi pecahan desimal yaitu 2,5. Oke, Bunda lanjutkan. Jadi sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pada pertemuan sebelumnya kan udah Bunda bahas ya bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini Bunda akan mengulangkan kembali. Jadi di sini Bunda ada contoh soal mengubah pecahan 0,25 menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan, kalau misalnya jumlah bilangan di belakang koma ada 2, maka dia akan berpenyebut berapa? Ya betul, 100 ya. Jadi 0,25 apabila kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 25 per 100. Ingat Anandaku, harus kita sederhanakan ya. Jangan lupa disederhanakan nih. 25 per 100 apabila kita sederhanakan menjadi berapa ya? Ya betul, sama-sama dibagi dengan bilangan 25. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 25 ya. 25 dibagi 25 berapa? Ya betul, 1. 100 bagi 25 yaitu 4. Sehingga diperoleh pengubah pecahan desimal dari 0,25 yaitu 1/4. Bunda. Oke, di sini Bunda ada contoh soal lagi yaitu pecahan desimal 0,625. Ingat ya Nandaku, ini dibacanya 0,625 ya, bukan 0,625 karena setiap bilangan yang ada di belakang koma itu harus dibacanya pakai satuan.
Jadi 0,625 bukan 0,625 ya. Jadi pecahan desimal ini apabila kita tuliskan menjadi pecahan biasa berapa ya? Masih ingat kan kalau misalnya jumlah bilangan di belakang komanya ada 3, ini kan 3 ya, 1, 2, 3, itu berpenyebut berapa? Ya betul, berpenyebut 1000. Makanya di sini bisa kita tuliskan pecahan biasanya yaitu 625 per 1000 ya. Nah, ini jangan lupa kita sederhanakan. Kira-kira pecahan 625 per 1000 ini bisa kita bagi dengan bilangan berapa ya? Sehingga dia menjadi sederhana. Ya betul, jadi sama-sama kita bagi dengan bilangan 125. Jadi 625 kita bagi 125, 1000 kita bagi dengan 125. Berapa ya? 625 dibagi 125 yaitu 5. 1000 dibagi 125 yaitu 8. Oleh sebab itu diperoleh pengubah pecahan desimal dari 0,625 menjadi pecahan biasa yaitu 5/8. Oke, sampai sini udah paham anandaku? Nah, di sini Bunda kasih contoh lagi ya. Di sini Bunda ada pecahan desimal 1,28. Kalau kita tuliskan menjadi pecahan biasa berapa ya? Kita lihat di sini jumlah bilangan di belakang komanya ada 2. Karena ada 2 makanya berpenyebut 100 ya. Jadi bisa kita tuliskan 128 per 100. Nah, ingat disederhanakan nih. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa ya? Ya betul, sama-sama dibagi dengan 4. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 4. 128 dibagi 4 yaitu 32. 100 dibagi 4 yaitu 25. Sehingga diperoleh pengubah pecahan desimal 1,28 menjadi pecahan biasa yaitu 32/25. Mungkin Bunda cukupkan penjelasan pada hari ini. Bunda harap anandaku semuanya paham ya dengan penjelasan yang Bunda berikan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat ya anandaku belajarnya.